Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan atau mengenalkan kepada kalian mengenai aplikasi pengolah data instrumen. Nah, adapun aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi Microsoft Excel. Instrumen yang akan digunakan ada daftar cek masalah, ada AUM umum format 3 untuk SLTA, ada AUM umum format 2 untuk SLTP, ada IKMS untuk SMA sederajat, dan ada IKMS untuk SMP. Overview. Aplikasi pengolah data pada Microsoft Excel ini dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami karakteristik permasalahan atau kebutuhan peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, hal ini merupakan bagian dari langkah-langkah asesmen kebutuhan, yaitu mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling, memilih instrumen yang akan digunakan, dan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Ada beberapa konten yang bisa kita lihat dalam aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama ada cover, kemudian ada tabulasi data, ada hasil analisis. Nah, yang terakhir ada profil kelas dan profil konseli. Untuk selanjutnya, mari kita lihat Microsoft Excel-nya. Oke, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Excel-nya terdiri dari cover, dari tabulasi, analisis, profil kelas, profil konseli. Nah, untuk pengisian data di cover jangan lupa untuk diisi. Setelah mengisi cover lalu pindah ke tabulasi. Pertama sekali isilah identitas anak-anak mulai dari nomor urut, kode ini bisa dimulai dari K1 sampai pada kode K35. Kemudian isi nomor induk siswanya kalau ada, lalu isi nama siswa, jenis kelamin. Nah, ini contohnya IKMS. Jadi untuk IKMS sendiri itu nomor itemnya ini sudah tidak berurut karena disesuaikan dengan komponen masalah dan bidang bimbingan. Jadi hati-hati saat menginput nilainya. Kemudian saat sudah menginput nilai, maka jumlah konseli ini akan sudah otomatis tersum atau tertambah karena pada aplikasi sudah terdetek rumusnya. Begitu juga untuk penjumlahan untuk setiap siswa. Di sini sudah ada rumusnya, jadi nanti akan otomatis tersum. Kemudian setelah itu untuk persen ini dia jumlah dari konseli 11 dibagi nanti jumlah siswanya. Kayak misalnya ini siswanya ada 17, berarti harusnya 17 dibagi 17 seperti itu. Jadi khusus untuk IKMS ini bisa langsung diganti rumusnya, dibagi jumlah siswa atau di atas ini ada slot kosong untuk pengisian jumlah siswa. Jadi bisa klik langsung ke tabel ini lalu berikan tanda $. Ini khusus untuk IKMS. Nah, sementara untuk yang lain seperti AUM umum dia sudah terkoneksi. Jadi AUM umum otomatis nanti keluar nilai persentasi butirnya. Begitu juga dengan DCM. AUM umum kedua-duanya juga sudah.
Jadi ini kita bisa lanjut bagi. Nah, karena ini siswanya 17 orang, maka di sini kita bisa buatkan 17. Nah, kalau sudah 17 berarti di sini akan langsung otomatis keluar nilainya. Baru nanti bisa dibuat decrease desimalnya supaya dia tidak ada koma di belakangnya. Lalu langsung di copy ke samping lagi. Ini khusus untuk IKMS. Kalau yang lain itu sudah otomatis rumusnya. Nah, kemudian setelah itu, karena ini kan ada 17 siswa, sementara ada 35 slot yang dibuat. Kalau mau dihapus, bisa tinggal di blok, lalu dihapus. Namun, jika tidak ingin dihapus juga tidak mengapa. Seperti ini nanti bentuknya kalau terhapus. Kemudian selanjutnya kita lihat sheet analisis. Nah, kalau tadi sudah terhapus pun sudah terisi datanya satu-satu seperti itu, sudah diinput, maka di sini akan langsung keluar hasilnya. Di sini kalau tadi misalnya si anak urutan kode 1, dia akan langsung keluar bahwa di sini dia punya masalah, maka akan diberi kode K1. Seperti itu. Kemudian kalau keluar ref seperti ini jangan khawatir, karena tadi sudah kita hapus, maka ini juga boleh langsung kita hapus. Nah, ini semuanya akan otomatis keluar. Nah, kalau di bawah juga masih ref, tidak apa, jangan khawatir, karena ini kan cuma sampai sheet C22, maka untuk sheetnya itu langsung kita hapus sampai C22 saja. Sheet berikut yang ref kita hapus dan kita enter. Kemudian ini bisa kita hapus desimalnya, maka ini bisa kita tarik langsung ke samping untuk bisa di copy lagi. Kalau misalnya tadi kita sudah hapus, tapi kalau tidak dihapus juga tidak mengapa ya. Nah, maka tabel hasil analisis sudah selesai. Sekarang kita lihat profil kelas. Profil kelas juga sudah otomatis selesai. Nah, namun untuk presentasi ini, kalau untuk yang IKMS SMA ini sudah otomatis keluar dan sudah benar. Baik, nah untuk profil kelas di sini ada kolom nomor item, butir pertanyaan, lalu ada peserta didik. Ini K1 artinya peserta didik yang memilih pertanyaan ini adalah peserta didik dengan kode K1 sampai kode K16. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, jumlah respondennya ada 11, presentasinya 64,7%. Lalu ini prioritasnya harus segera diberikan layanan. Kalau tidak masuk program berarti tidak perlu kita programkan di Prota maupun di Prosem. Waktu layanan bulanan ini boleh diabaikan dulu karena ini bisa diisi ketika kalian sudah membuat jadwal atau program semester. Nah, kemudian setelah itu tadi sudah membahas bidang layanan, ada 4 bidang layanan. Untuk jumlahnya ini sudah otomatis keluar. Namun untuk persentase IKMS juga sudah otomatis keluar. Namun untuk IKMS SMP, untuk IKMS SMP karena nomor 8 itu sudah tidak ada. Karena nomor 8, 28 ini berhubungan dengan hubungan muda-mudi dan perkawinan, maka yang di SMP itu tidak ada. Jadi setelah nomor 7 langsung ke nomor 9. Jadi nomor itemnya tidak seimbang, sama seperti AUM umum, sama seperti DCM. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau yang tadi di persen bidang layanan ini untuk IKMS SMA sudah otomatis, berarti untuk yang AUM umum maupun yang DCM itu tidak otomatis. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa jumlah bidang pribadi sosial belajar karir untuk AUM umum, IKMS SMP, DCM, dan
dan Aum SMA itu tidak seimbang. Namun IKMS yang SMA itu seimbang. Pribadi mereka ada 40, ada 40 atau ada 180 dibagi 4, pokoknya ada 45 kalau nggak salah, ada 45 pribadi, sosial 45, belajar 45, karir 45. Tapi kalau seperti DCM ini mereka untuk bidang pribadi saja ada sampai 120. Makanya jadinya tidak bisa seimbang nanti hasil presentasinya kalau dibagi jumlah masalah. Maka caranya adalah sama dengan jumlah bidang layanan 636 ini dibagi dengan jumlah pernyataan bidang pribadi dikali jumlah siswa. Di sini jumlah siswanya 17. Langsung di enter, maka hasilnya langsung keluar. Lalu diklik presentasi. Seperti ini. Nah, kemudian pada perkalian ini diberikan tanda kurung agar dilakukan kalistung terlebih dulu, dikali dulu baru nanti dibagi. Maka langsung keluar hasilnya. Jangan lupa untuk menekan presentasi ya. Lalu begitu pula untuk yang sosial, sama dengan jumlah sosial. Kemudian setelah itu dibagi, dibuka tanda kurung. Ada berapa ya? Ada berapa pertanyaan untuk yang sosial? Boleh dilihat di instrumennya. Ada 40. Maka di sini kita bisa buatkan 40 dikali 17 orang siswa, tutup kurung dan enter. Lalu kita pilih presentasi. Nah, begitu terus sampai belajar dan karir. Nah, kalau sudah begitu nanti kita bisa tahu bidang layanan mana yang paling tinggi dan bidang layanan mana yang paling rendah. Nah, berikutnya setelah di profil kelas kita lanjut ke profil konseli. Di profil konseli juga ini sudah otomatis keluar, maka untuk kalau mau dihapus untuk urutan 18 sampai 35 karena siswanya hanya 17, ini boleh dihapus. Oke, selesai untuk profil kelas dan profil konselingnya. Terima kasih. Berikutnya, analisis data. Nah, data yang pertama perlu dianalisis adalah profil kelas. Data yang dianalisis yaitu perbandingan presentasi masing-masing bidang layanan, berupa contohnya seperti ini. Misalnya bidang layanan pribadi, sosial, belajar, karir, mana nih yang presentasinya paling tinggi dan mana yang paling rendah? Apakah di bagian pribadi, apakah sosial, apakah belajar, ataukah karir? Kemudian yang kedua, presentasi atau frekuensi data prioritas yang perlu segera, tinggi, atau yang tidak diprogramkan. Misalnya seperti data di atas, ada berapa yang segera, ada berapa yang tidak masuk ke program, dan ada berapa yang prioritasnya tinggi. Berikutnya, analisis data untuk profil konseling. Jadi yang perlu dianalisis itu perbandingan presentasi masalah seperti siswa yang masalahnya paling banyak dan siswa yang masalahnya paling sedikit. Ini contohnya. Misalnya kalau di sini kita bisa lihat siswa yang masalahnya paling banyak itu Adinda Ristia, ada 51% masalahnya dari sekian banyak komponen dan bidang masalah. Kemudian yang paling rendah di sini bisa dilihat ada Alicia, yaitu sebanyak 15% dari jumlah masalah dari bidang maupun komponen masalahnya. Kemudian yang kedua adalah presentasi atau frekuensi data siswa seperti masalah yang tinggi ada berapa orang siswa, yang sedang ada berapa orang atau ada berapa persen, atau yang rendah ada berapa orang siswa atau berapa persen. Berikutnya, interpretasi. Interpretasi ini dapat dibuat dengan narasi yang mendalam berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya sudah dilakukan, itu pada profil kelas maupun pada profil konseli. Oke, sekian yang perlu diperkenalkan terkait dengan
aplikasi Microsoft Excel terkait instrumen-instrumen yang sudah disebutkan sebelumnya. Selamat mengerjakan, semoga sukses.